Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa PowerPoint tentang manajemen pendidikan nonformal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahur Rahmah, kelas reguler Banjarmasin, Prodi Administrasi Pendidikan, nomor induk mahasiswa 2286204.007. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pengertian pendidikan nonformal menurut para ahli, tujuan pendidikan nonformal, ciri-ciri pendidikan nonformal, dan jenis-jenis pendidikan nonformal. Apa itu pendidikan nonformal? Pendidikan nonformal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Sejana 2010 nomor 13, pendidikan nonformal merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi pendidikan pada akhir 70-an. Istilah-istilah ini berkembang di tingkat internasional mulanya saat itu, yaitu pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education, pendidikan pembaruan atau recurrent education, pendidikan abadi atau permanent education, pendidikan informal atau informal education, pendidikan masyarakat atau community education, pendidikan perluasan atau extension education, dan pendidikan massa atau mass education, pendidikan sosial atau social education, pendidikan orang dewasa atau adult education, dan pendidikan berkelanjutan atau continuing education. Adapun pendidikan nonformal menurut para ahli, yang pertama menurut Philip H. Combs berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-anak. Adapun menurut Suparjo Adikusumo, mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan untuk mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ada menurut Russell Claes, mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Biasanya pendidikan ini berbeda dengan pendidikan tradisional, terutama yang menyangkut waktu, materi, isi, dan media. Pendidikan luar sekolah dilaksanakan dengan sukarela dan selektif sesuai dengan keinginan serta kebutuhan peserta didik yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Adapun tujuan pendidikan nonformal ada 6. Yang pertama, aksesibilitas. Tujuan utama pendidikan nonformal adalah memberikan aksesibilitas kepada individu yang mungkin tidak memiliki akses atau kesempatan untuk pendidikan formal. Ini mencakup orang dewasa yang ingin kembali ke sekolah, pekerja yang membutuhkan pelatihan tambahan, atau individu yang tinggal di daerah terpencil. Kedua, peningkatan keterampilan melalui pendidikan nonformal. Individu dapat meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam berbagai bidang, seperti keterampilan kerja, bahasa, teknologi, dan banyak lagi. Ini membantu dalam peningkatan karir dan peluang ekonomi. Yang ketiga, pengembangan karakter dan kepemimpinan. Program pendidikan nonformal seringkali menekankan pada pengembangan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Ini membantu untuk individu menjadi lebih mandiri, berpengaruh, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Keempat, pemberdayaan masyarakat. Pendidikan nonformal dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik mereka. Yang kelima, pengembangan kreativitas dan ekspresi. Program-program nonformal seringkali mencakup seni budaya dengan hobi dan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kreativitas mereka dan mengekspresikan diri melalui berbagai media. Yang terakhir, pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat yang berarti bahwa pendidikan tidak terbatas pada masa muda atau pada tahap tertentu dalam kehidupan seseorang. Ini mempromosikan pembelajaran kontinu dan pertumbuhan pribadi sepanjang hidup.
Apa itu ciri-ciri pendidikan nonformal? Yang pertama, memiliki waktu belajar yang lebih singkat. Kedua, disesuaikan dengan penuntutan kebutuhan belajar. Ketiga, materi pelajaran yang diberikan bersifat praktis dan dapat segera dimanfaatkan. Keempat, pendidikan nonformal tidak mengenal kelas atau jenjang seperti pendidikan formal. Kelima, waktu dan tempat belajar dari pendidikan nonformal disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan nonformal. Jenis-jenis pendidikan nonformal ada tiga. Yang pertama yaitu lembaga kursus. Lembaga kursus ialah merupakan forum, bukan bentukan pemerintah. Untuk forum kursus sendiri biasanya lebih memusatkan pada potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Yang termasuk dalam forum kursus menyerupai kursus seni, kursus olahraga, kursus mata pelajaran tertentu, dan kursus keterampilan tertentu seperti menjahit, merajut, dan lain-lain. Kedua, organisasi. Organisasi termasuk dalam jenis pendidikan nonformal karena di dalam organisasi kita mendapatkan pembelajaran berupa seperti kepemimpinan, pengaturan waktu, melatih kerjasama, berbagi public speaking, melatih mental, dan melatih daya kritis. Ketiga, majelis taklim. Majelis taklim merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup yang berhubungan dengan agama Islam. Contohnya yaitu kelompok pengajian, kajian, kitab kuning, salafiyah, dan lain sebagainya. Kesimpulan, pendidikan nonformal merupakan proses pembelajaran yang berlangsung di luar lingkungan formal seperti sekolah atau universitas. Kesimpulan dari pendidikan nonformal yaitu memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tanpa harus mengikuti struktur kurikulum formal. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan belajar individu, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, dan membantu dalam pengembangan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau karir dan lain sebagainya. Itu tadi beberapa poin yang dapat saya jelaskan tentang manajemen pendidikan nonformal. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.